Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel National Electronic. Jadi untuk melanjutkan konten edukasi kita, hari ini gue mau ngomongin soal tegangan listrik di rumah ya. Stabilizer tuh perlu nggak kok? Gitu. Ada yang nanya sih customer kita gitu ya. Beberapa yang nanya kok AC tuh perlu pakai stabilizer nggak gitu? Ngefek nggak pakai stabilizer gitu kan? Nah, hari ini bakal gue bongkar habis soal tegangan listrik PLN ya guys ya. Oke, jadi kita mulai ya guys ya. Gini. Kan perhitungan konsumsi daya atau watt AC itu kan voltase dikali ampere. Betul ya? Voltase PLN dikali ampere AC, ampere kompresor. Oke. Nah, kan pandangan orang itu kalau misalnya voltase rumah cuma 200 sama 240 berarti lebih boros kalau yang tegangan listriknya 240 dong kok. Contoh ya. Kan AC misalnya tarik 5 ampere nih, ya kan? Kalau voltase rumah 200 kan cuma 1000 kok. Kalau 240 kan 1200 kok. Betul nggak? Enggak. Jadi gini guys ya, kompresor AC itu, ini kita ngomongin ada dua sisi ya guys ya. Ada dua sisi ya. Dari sisi non-inverter sama inverter. Ya, memang kompresor berbeda. Kalau kompresor non-inverter kan cuma bisa on sama off. Kalau kompresor inverter, dia bisa muter pelan, bisa kenceng, bisa mati juga kompresornya kalau suhu sudah tercapai, oke? Nah, kalau di AC non-inverter itu cara kerjanya, walaupun voltasenya turun atau naik, ampernya juga bisa turun atau naik, guys. Oke? Jadi kalau misalnya powernya butuh 900 watt apa 800 watt gitu, 1 PK nih anggaplah ya, AC non-inverter gitu ya. Butuh 800 watt gitu misalnya. Dia ampernya akan turun naik menyesuaikan sama tegangan listrik, guys. Ya, jadi kalau misalnya tegangan yang naik sampai 240, dia ampernya turun sedikit tuh. Jadi konsumsi listriknya kurang lebih sama. Gitu. Ada perbedaan pasti ada, cuman nggak terlalu signifikan gitu ya maksudnya ya. Kalau listriknya tinggi 240 misalnya gitu versus 200 misalnya voltase rumahnya gitu ya. AC inverter pun sama guys, tapi AC inverter itu lebih sensitif sama tegangan listrik ya, lebih sensitif dia sama tegangan listrik. Oke. Jadi kalau AC inverter itu tegangannya tinggi sama ampernya turun juga gitu ya. Kalau tegangannya rendah, ampernya naik gitu maksudnya ya. Untuk menyesuaikan supaya powernya kurang lebih sama. Oke. Nah, perbedaannya adalah kalau AC non-inverter tegangannya pokoknya gini guys. Secara dasarnya adalah kalau tegangannya rendah, AC-nya lebih boros, bukan lebih irit. Ya, tegangan rendah bukan lebih boros listriknya, tapi tegangan rendah bukan lebih irit listriknya, tapi lebih boros. Oke, bukan tegangan tinggi yang bikin boros, tegangan rendah bikin boros. Kenapa? Karena dia mesti naikin ampere, kerjanya lebih keras, kerjanya lebih berat. Oke, motornya kerjanya lebih berat kalau tegangannya turun. Kalau tegangannya tinggi, 240 sekalipun, dia kerjanya malah lebih enteng, guys. Ya, malah lebih enteng. Tapi komponen-komponen lain di AC-nya tambah panas karena tegangannya tinggi. Oke, tapi kompresornya sebenarnya kerjanya lebih enteng. Tapi kalau di AC inverter bisa kena PCB kalau tegangannya terlalu tinggi, gitu ya. Kan kalau dari pabrikan AC kan semua orang bilang kan, pabrik AC kan bilang, oh tegangan yang baik tuh untuk AC itu berapa? 220 volt, ya kan, plus minus 10%. Kalau plus minus 10% berarti dia itu tegangannya yang baik itu antara 198 sampai 242. Oke, nah tapi guys, karena melihat kalau tegangan turun itu listriknya jadi boros, jadi kalau emang udah 200 volt ke bawah, ya mulai 200 volt ke bawah, itu memang lebih baik kalian ngomong sama PLN, minta dibenerin lah listriknya gitu supaya tegangannya nggak nyampe 200, di atas 200, terutama kalau malam ya guys ya. Kenapa? Karena kalau malam itu kan yang pakai listrik banyak, biasa tegangan turun tuh ya. Kalian mesti cek sendiri ya, kalau kalian punya alat yang meteran PLN yang isi ulang itu bisa mencet kode-kode buat ngecek tegangan listrik. Oke, kalau enggak ya pas saat pasang AC dikalungin tang ampere ya kan, kabelnya listriknya, jadi ketahuan tuh dia voltasenya berapa ya kan. Kalau 240 gimana kok? Kalau 240 lebih aman kan tadi kan ya kan, tapi ya sebisa mungkin kalau bisa antara 220 sampai 230-an lah, nggak nyampe 240 ya kan. Kalau udah di atas 240 berbahaya guys, PCB-nya inverter bisa jebol ya kan kalau tegangannya terlalu tinggi gitu ya.
Jadi, tapi bisa overheat juga, bisa kepanasan karena tegangan terlalu tinggi. Jadi, harus dijaga antara 220 sampai 230-an lah, gitu, 235 lah, sebisa mungkin gitu ya. Kalau di atas itu atau di bawah 200 atau mendekati 200, lebih baik minta PLN suruh benerin atau pasang stabilizer guys ya. Nah, sekali lagi, pasang stabilizer juga kalau bisa sebenarnya bukan cuma buat AC-nya guys, sebenarnya buat satu rumah ya. Sebisa mungkin ya. Jadi dari MCB, dari jalur listrik pusat dari PLN masuk stabilizer dulu baru masuk rumah gitu ya, gitu. Tapi kalau emang nggak mau, kan itu kan jadi mahal ya, stabilizernya kan untuk kalau yang listriknya besar-besar kan mahal. Jadi kalau emang mau taruh di AC-nya doang ya silahkan, gitu maksudnya ya. Jadi dari AC ke stabilizer baru ke colokan kaki 3 di tembok, gitu maksudnya. Bisa juga kayak gitu ya guys ya, gitu. Jadi memang banyak persepsi yang salah soal tegangan listrik guys ya. Tegangan listrik, kalau voltasenya kecil kan ampernya sama kan jadi lebih irit AC-nya gitu ya. Ternyata tidak ya guys ya, justru kalau tegangannya rendah itu malah lebih boros ya guys ya. Dia punya ampere malah naik gitu ya. Dia punya ampere malah naik dan bikin AC-nya tambah boros, oke? Motornya jadi panas ya. Efisiensinya turun ya. Nah, jadi ini lagi guys ya, kalau kalian pakai AC inverter ya, ini nggak banyak yang ngomongin ya guys, nggak banyak yang ngomongin ya. Tegangan PLN itu sangat pengaruh guys, karena AC inverter itu lebih sensitif sama tegangan listrik, ya kan, dibanding AC non inverter, ya kan. AC non inverter kan kompresornya cuma on sama off gitu ya. Kalau AC inverter itu dia kan listrik dari PLN itu kan diubah tuh dari AC ke DC ya, gitu maksudnya. Kan listrik PLN kan AC, inverter itu kan listriknya DC ya. Jadi dari AC ke DC dulu, baru nanti dia frekuensinya keluar, dia jaga RPM kompresor inverternya itu dijaga RPM-nya, gitu ya guys ya. Jadi sebisa mungkin antara 220 sampai 235 lah, gitu maksudnya ya. Kalau mau turun di bawah 220 ya 210 lah, ya pokoknya di atas 215 lah guys kalau bisa ya kan gitu ya. Jadi efeknya masing-masing jelek, tapi lebih baik tegangannya lebih tinggi dibanding 220 dibanding kurang dari 220 ya, gitu. Kalau di bawah 220 pokoknya tadi mendekati 200, apalagi di bawah 200 guys ya, itu pokoknya jadi arusnya jadi naik, kompresor jadi panas, oke? AC inverter bisa jadi lebih boros gitu, karena dia berusaha nggak bisa full power kerjanya karena tegangannya rendah, dia nggak bisa full power. Jadi dia mesti kerja ekstra keras untuk mendapatkan watt yang sama, putaran kompresor yang sama, untuk menghasilkan pendinginan yang sama, yang memang sesuai yang dibutuhkan oleh ruangannya. Gitu ya. Jadi kedua AC ini, baik inverter maupun non-inverter, dua-duanya lebih menderita kalau under voltage ya, dibanding over voltage. Tapi kalau over voltage, PCB inverter bisa jebol. Kalau di atas 240 itu bisa jebol juga tuh, bisa gampang jebol ya. Dan PCB inverter itu mahal guys. Mahal ya, Daikin punya bisa dari 2 juta sama kos pasang gitu, mahal banget PCB inverter gitu ya. Jadi pastikan tegangan di rumah kalian itu juga bagus listrik tegangannya ya. Kalau emang jelek tegangannya di atas 240 atau di bawah atau mendekati 200, apalagi di bawah 200, komplain ke PLN atau pasang stabilizer ya. Itu adalah cara terbaik guys, supaya AC kalian selalu awet. Ya sebenarnya nggak cuma AC sih, alat listrik lain seperti kulkas, TV, segala macam itu juga sebenarnya kalau tegangannya naik turun juga nggak baik, gitu kan maksudnya kan ya. Kalau di beberapa brand ada yang bilang, wah kita tahan running di 160 volt gitu ya, sampai 160 gitu ya. Panasonic kan bilang bisa sampai 160 gitu ya, masih running kompresornya gitu ya. Tapi itu memperpendek umur kompresor guys, ya memperpendek umur kompresor. Kompresor jadi bekerja lebih berat, lebih panas. Dan pendinginannya jadi nggak maksimal gitu kan. Emang tahan, tapi maksudnya kalau namanya didera seperti itu, suruh kerja rodi di tegangan rendah gitu ya, umurnya bakal pendek guys. Dia punya kompresor akan cepat rusak gitu maksudnya ya, akan cepat rusak. Jadi ya semoga kalian jadi lebih mengerti ya, kalau memang tegangan listrik itu sangat mempengaruhi kualitas AC. Masa pakai AC juga berpengaruh sama tegangan listrik PLN guys ya. Makanya biasanya kenapa kalau kita beli di toko kami, kalau pas tes running AC-nya pertama kali dinyalain setelah diinstal, itu pasti kita cek tegangan listrik PLN sama ampernya berapa
ya, gitu maksudnya. Kita pasti laporkan di BAST, ya, berita acara serah terima, itu pasti kita laporkan tegangan listriknya berapa dan voltasenya PLN berapa dan ampernya AC berapa, gitu. Tapi sekali lagi guys, ya, sekali lagi, biasanya tegangan PLN itu turunnya kalau malam, ya, kalau semua pada pakai listrik. Misalnya di komplek, tetanggaan, semua kan pakai listrik kalau malam ya. Nah, itu biasa tegangan PLN turun tuh, biasanya. Ya, karena yang pakai banyak. Kalau siang, kalau pagi, nggak terlalu banyak yang pakai alat listrik barengan sama kalian, itu biasanya tegangannya lebih stabil dan lebih normal. Padahal, AC itu kan lebih sering dinyalakan pas malam ya guys, mau tidur ya. Betul kan? Apalagi kalau kalian kerja nih, misalnya nih pulang kantor, baru nyalain AC, tidur semalaman gitu kan. Nah, itu ya, diusahakan tegangannya tetap normal walaupun malam hari. Gitu guys ya, supaya AC-nya awet, AC-nya dingin dan masa pakainya panjang gitu guys. Gitu kurang lebih ya. Oke, udah 11 menit juga, buset, cuma ngomongin tegangan listrik PLN doang ya. Jadi semoga kalian sudah mengerti ya dengan video edukasi ini ya. Ini nggak banyak yang ngomongin soal tegangan listrik ya, kalian jadi harus tahu gitu, karena memang ada pengaruhnya juga ke AC, ke umur AC dan dinginnya AC dan masa pakai AC, terutama AC inverter yang lebih sensitif sama tegangan listrik gitu ya guys ya. Oke, semoga sudah jelas ya. Terima kasih sudah dengerin gua ngoceh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga ya, di share kalau bermanfaat videonya. Sampai ketemu di video-video edukasi selanjutnya. Bye bye.